Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Ini adalah materi pertama Bapak. Nanti Bapak ada 3 materi sebenarnya. Itu pertama GGA GGK, kemudian nanti ada diabetes mellitus, dan nanti ada beberapa kumpulan dari penyakit ginjal gitu. Gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis merupakan salah satu penyakit yang ada pada sistem perkemihan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan pena dan kertas dan rangkum apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalian merangkum dari penyampaian materi Bapak, bukan merangkum dari materi yang Bapak bagikan. Jadi kelihatan mana yang merangkum dari materi yang Bapak sampaikan, mana yang merangkum dari materi yang kalian baca nanti gitu. Yang pertama adalah anatomi fisiologi ginjal. Ginjal posisinya di tubuh itu ada di bagian pinggang. Dia ada 2, kanan kiri, berbentuk seperti kacang, dan bagian cekungnya itu menghadap ke dalam tubuh atau ke medial gitu. Langsung saja kita lihat gambarnya. Nih, jadi ginjal dia posisinya ada di sini. Kenapa ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri? Karena di ginjal kanan ini dari sini nih dia ada hati, jadi dia posisinya lebih rendah. Dan kemudian ginjal akan kaya akan pembuluh darah, karena fungsi ginjal itu adalah intinya penyaring darah yang datang ke ginjal kemudian disaring, kemudian sisanya akan dikembalikan melalui vena. Darah datang melalui arteri, masuk ke penyaringan, kemudian dikembalikan ke vena, dan sisa penyaringan itu akan masuk ke ureter untuk dibuang dalam bentuk urin nantinya. Itu intinya fungsi ginjal itu. Ini masih ginjal. Dan di ginjal itu ada namanya unit terkecilnya itu namanya nefron. Dalam nefron ini terdapat yang namanya glomerulus. Glomerulus inilah yang akan menyaring nanti. Nefron merupakan unit terkecil dari ginjal. Jadi istilahnya hal fungsional yang paling kecil di ginjal itu adalah nefron ini. Dan ini adalah glomerulusnya. Glomerulus ini terjadi penyaringannya nanti di sini. Darah nanti akan masuk ke sini, kemudian zat buangnya itu nanti akan masuk ke kapsula Bowman, kemudian dia akan masuk ke ureter. Nah, darah yang sisa dari penyaringan itu akan berkeliling ke sini, dia akan mengalami difusi nantinya, pertukaran cairan. Nah, setelah itu kembali lagi ke tubuh melalui vena. Fungsi ginjal itu ada 2 hal ya. Fungsi ginjal itu ada yang fungsi ekskresi, ada fungsi non ekskresi. Ekskresi itu apa? Fungsinya yang pertama adalah mempertahankan osmolaritas plasma, kemudian mempertahankan kadar elektrolit plasma dalam letak normal, mempertahankan pH plasma sekitar 7,4, kemudian mengekskresi produk akhir nitrogen dan metabolisme protein dalam bentuk urin tadi. Jadi di sini peran ginjal dia mempertahankan keadaan pH tubuh, kemudian pH plasma maksudnya, kemudian osmolaritas plasma dan elektrolit. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak dibuang, kalau sedikit ditahan, seperti itulah intinya ya. Kemudian ini yang non ekskresi. Non ekskresi ini berarti dia fungsinya yang tidak berhubungan dengan penyaringan, yang tidak berhubungan dengan urusan nyaring urin gitu intinya. Dia sebagai penghasil renin untuk mengatur tekanan darah. Oleh karena itu, kenapa orang yang sakit ginjal pasti tekanan darahnya tidak teratur, kadang tinggi, biasanya sih tinggi terus gitu. Kemudian menghasilkan eritropoietin yang merupakan penting bagi produksi sel darah merah dalam sel tulang belakang. Kemudian metabolisme vitamin D menjadi bahan bentuk aktifnya, degradasi insulin, dan menghasilkan prostaglandin. Jadi ini adalah fungsi-fungsi ginjal yang tidak berhubungan dengan penyaringan atau yang berhubungan dengan ekskresi tadi. Jadi memang fungsi utama ginjal itu adalah menyaring agar cairan tadi zat buangnya bisa dibuang. Kemudian kalau misalnya dia terganggu atau istilahnya rusak lah intinya gitu, dimana GFR-nya menurun, itu
akan sangat mengganggu sistem peredaran istilahnya sistem cairan di tubuh gitu. Yang mana nanti orang akan bengkak dan lain-lain. Nih, pembentukan kemih. Jadi, proses filtrasi glomerulus RBF ini namanya apa? Red blood flow itu adalah 25%, artinya atau 1200 mili per menit. Jadi ginjal ini menyaring 1200 mili atau 1,2 liter per menit. Kemudian plasma RPF itu disaring sebanyak 660 mili per menit atau setengah liter lebih ya. Kemudian 125 mili dialirkan melalui glomerulus ke kapsula Bowman atau yang tempat menampung zat sisa tadi. Jadi intinya ginjal itu dia 125 mili per menit dia menghasilkan kapsula Bowman glomerulus tadi, proses hasil saringan dari glomerulus tadi. Nih, air atau kristaloid yang tersaring atau jadi cairan yang disaring itu dalam satu hari itu ada 175 liter. Jadi memang cairan itu akan terus berputar ke ginjal, dan dia dalam satu hari ginjal itu menyaring itu 173 liter. Jadi bayangkan betapa beratnya ginjal, dan itu kita tidak bisa mengatur, atau kita mungkin mengistirahatkan itu kita tidak bisa. Dan hasilnya itu 1, liter hari itu dieksirkan sebagai urin. Jadi memang sangat berat sekali kerja ginjal itu. Dia satu hari menyaring 173 liter, kemudian 1,5 liternya dibuang dalam bentuk urin. Dan kalau misalnya GFR-nya terganggu, itu akan mempengaruhi output urinnya. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, jadi selain dia tadi disaring ya, itu akan ada reabsorpsi lagi. Reabsorpsi tadi yang melingkar-lingkar tadi, nah itu adalah penyerapan kembali hal-hal yang masih penting dibutuhkan oleh tubuh, misalnya elektrolit. Ini yang disaring ya, elektrolit tubuh, baik itu natrium, kalium, kalsium dan lain-lain ya. Kemudian elektrolit itu ada glukosa, asam amino, metabolit, produk akhir dari metabolisme protein, ureum dan kreatinin, kemudian air. Dan ini adalah hal-hal yang yang disaring ya. Nah, jadi itu tadi adalah proses fungsi ginjal bagi tubuh. Jadi dari proses ekskresi, kemudian proses yang non ekskresi, fungsi ekskresi maupun fungsi non ekskresi. Nah, kalau misalnya ginjal tadi tidak berhasil atau tidak bisa melakukan fungsinya, dia akan disebut dengan gagal ginjal. Nah, ada dua gagal ginjal itu. Yang pertama itu adalah kronis, akut dulu ya. Yang pertama akut, yang kedua adalah kronis. Apa bedanya? Intinya kalau akut itu terjadinya secara tiba-tiba dan bisa kembali lagi. Tapi kalau kronis, dia akan bertahap, tidak terasa untuk saat ini. Tapi pada saat nanti ginjal tinggal beberapa persen baru terasa kalau ginjal itu sudah rusak ini ya, gitulah. Itulah kenapa gagal ginjal kronis juga disebut sebagai silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Untuk yang pertama, Bapak akan membahas tentang gagal ginjal akut dulu. Jadi gagal ginjal akut itu tadi seperti yang sudah Bapak sebutkan, keadaan dimana tiba-tiba GFR tahu ya, glomerulus filtration rate atau laju filtrasi glomerulus tadi yang kecil tadi, itu dia filtrasinya tiba-tiba menurun atau tidak bisa menyaring lah, intinya kayak gitu. Saringannya rusak tiba-tiba dan dia bisa kembali normal lagi. Dan dia disebabkan karena tiga hal itu. Yang pertama, prerenal ini adalah penyebabnya terjadi di sebelum ginjal. Kemudian penyebab kedua adalah renal, jadi ginjalnya itu sendiri bermasalah. Dan yang ketiga adalah postrenal, jadi setelah proses ginjal itu ada gangguan. Ada tiga ya, pahami: prerenal, renal, dan postrenal. Nih, klinisnya bagaimana sih? Terjadi penurunan urin menurun menjadi kurang dari 500 cc per hari. Jadi tiba-tiba urinnya itu nggak banyak, tinggal nggak nyampe 500 cc per hari. Bapak langsung saja bahas, langsung saja lah ya. Nah ini. Jadi
untuk kalian mudahnya memahami bagaimana sih penyebab gagal ginjal akut itu, yang prerenal ini nih. Prerenal itu yang nomor satu. Jadi dia terjadi di sebelum ginjal. Biasanya terjadi nih, drop blood pressure, jadi penurunan tekanan darah. Kemudian blood flow-nya juga turun. Jadi intinya ginjal itu nggak ada yang mau disaring. Itulah kenapa terjadi gagal ginjal akut yang prerenal. Jadi yang mau disaring itu nggak ada gitu. Kemudian intrarenal itu di dalam ginjalnya itu sendiri yang bermasalah. Terjadinya apa biasanya? Terjadinya biasanya kerusakan ginjal karena infeksi, kemudian karena obat-obatan itu biasanya, atau mungkin tiba-tiba orang itu mengkonsumsi obat dalam sangat banyak, kemudian menyebabkan ginjal menjadi sulit menyaring dan lain-lain. Itu biasanya juga sering terjadi. Kemudian nah, penurunan blood supply atau penurunan istilahnya itu darah yang masuk ke ginjal itu berkurang. Nah, kalau yang postrenal apa? Yang postrenal itu terjadi di ureter. Nih. Dia terjadinya apa? Biasanya dia ada tumor, atau mungkin biasanya ada batu. Nah, itu hal-hal yang biasa menyebabkan gagal ginjal akut. Ingat, akut dia terjadi secara tiba-tiba dan bisa kembali lagi. Nih, Bapak jabarkan satu persatu ya. Untuk yang prerenal itu penyebabnya apa aja sih? Hipovolume atau kekurangan cairan tadi. Kemudian vasodilatasi sistemik. Vasodilatasi tahu ya, vasodilatasi merupakan pelebaran pembuluh darah di seluruh tubuh. Saat pembuluh darah melebar, artinya cairan yang biasanya berjalan secara normal itu akan berkurang edarannya. Kenapa? Karena anggap aja mesin air itu selangnya kecil, terus dia menuju tempat yang besar, tapi sumber airnya masih sama. Nah, jadi istilahnya tuh yang dipompa itu akan sedikit seperti itu, atau kehilangan tekanannya seperti itu. Kemudian penurunan cardiac output nih. Penurunan cardiac output disebabkan apa? Biasanya shock, infark dekom, aritmia, tamponade jantung, dan emboli paru. Dia berhubungan dengan jantung semua ya. Kemudian kegagalan autoregulasi. Dia biasanya disebabkan karena vasokonstriksi preglomerulus atau vasodilatasi postglomerulus. Biasanya karena obat itu. Yang prerenal. Jadi yang prerenal berhubungan dengan darah yang masuk ke dalam ginjal itu sendiri. Kemudian yang renalnya. Nah, renalnya itu biasanya disebabkan karena penyakit yang ada di ginjal itu sendiri. Apa aja sih? Misalnya silakan dibaca sendiri lah ya. Pokoknya ini semuanya adalah penyakit-penyakit atau hal-hal yang bisa menyebabkan gagal ginjal yang di renalnya itu. Intinya ginjalnya tidak mampu menyaring, itu intinya. Ada apa? Ada masalah lain di ginjal. Kemudian postrenal. Nah, postrenal ini biasanya karena ada obstruksi. Obstruksi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisanya urolitiasis atau batu di ureter tadi. Kemudian ada BPH. BPH itu benigna prostat hiperplasi. Pak Yuli sudah memberikan materi itu kan. Kemudian ada tumor, ada batu, dan lain-lain. Intinya dia ada obstruksi. Jadi setelah urin keluar dari ginjal melalui ureter, nah itu dia ada obstruksi di situ sehingga dia tidak bisa keluar, sehingga yang keluar keluar tubuh dalam bentuk urin itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi itu gagal ginjal akut ya. Ini untuk diagnosisnya bisa dibaca saja nanti. Nah, ini pengelolaannya atau penata laksanaannya. Jadi gagal ginjal akut itu intinya dia disebabkan karena 3 hal, ada prerenal, renal, dan postrenal. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling panjang, yaitu gagal ginjal kronis. Kalau tadi itu akut, dia terjadi tiba-tiba, dan kalau yang ini dia kronis, terjadinya bertahap, tapi tidak bisa kembali lagi, atau irreversible. Nah, tidak bisa kembali lagi. Kalau yang tadi akut tadi namanya reversible, bisa kembali lagi. Nih,
Penurunan fungsi ginjal yang menahun, kemudian umumnya tidak reversibel ya, dan cukup lanjut yang merupakan pengembangan payah ginjal progresif lambat tapi menahun. Nah, untuk saat ini nih ya, ESRD, kalau bahasa Inggrisnya ESRD ya, End Stage Renal Disease atau ESRD itu. More than 2 out of 1,000 people in the United States. Jadi saat ini sudah 2 dari 1.000 orang di US itu dia mengalami gagal ginjal kronis. Penyebabnya apa? Nah, ini penyebab penyakit yang menyebabkan dari gagal ginjal tadi. Di glomerulus disease-nya misalnya ada glomerulonefritis akut, kemudian polyarteritis, diabetes mellitus, kemudian dari vascular disease-nya ada hipertensi, ada renal artery disease, nephrosclerosis, kemudian ada pyelonefritis, TB paru, tuberkulosis juga, bukan TB paru ya tapi tuberkulosis. Kemudian interstitial nephritis, banyak ya. Intinya dia penyebabnya sudah banyak lah kayak gitu intinya. Jadi dan dia kerusakannya bertahap. Gambaran klinisnya gimana sih? Intinya gambaran klinisnya sama, tidak bisa kencing, badannya bengkak gitu. Tapi nanti ada tanda-tanda yang khas pada orang dengan gagal ginjal. Misalnya kulitnya kering, kemudian kukunya mengkilap. Nah, itu adalah tanda-tanda yang muncul pada pasien gagal ginjal. Dan dia disebut dengan nama azotemia. Ada nanti sindrom azotemia. Sindrom azotemia itu apa sih? Ingat, sindrom adalah sekumpulan gejala. Nah, azotemia ini bisa juga dihubungkan dengan uremia. Uremia itu adalah terjadinya penumpukan ureum di dalam darah. Sehingga dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua gejalanya. Misalnya, bisa disebutkan nggak ya? Tidak disebutkan. Intinya misalnya kulitnya dia kering, rambutnya maksudnya, kemudian kulitnya kering, bengkak, dan bengkaknya itu bengkak ginjal khas ya, jadi dipencet dia tidak kembali lagi. Kemudian gatal-gatal di seluruh tubuh atau pruritus. Nah, ini disebutkan pruritus, gatal. Kemudian terjadi juga gagal jantung kognitif, dan tanpa pengobatan akan terjadi kematian. Jadi memang kalau sudah uremia itu sudah istilahnya sudah tahap akhir lah gitu, dan kalau tidak ditangani segera akan menyebabkan kematian. Nah, kadang juga terjadi ngigau, dan ngigau itu dia seperti orang gila, tapi bukan gila, dia itu pokoknya ngomong macam-macam. Karena ada karena tingginya ureum tadi, jadi uremia tadi dia sudah. Kalau nanti kalian di klinik akan sering menemui hal-hal itu. Jadi istilahnya kayak itu mistis, tapi itu bukan mistis, itu memang terjadi karena tingginya ureum dalam darah dia. Setelah nanti dia dicuci darahnya atau di HD, di hemodialisis, itu akan turun lagi dan dia akan normal lagi biasanya seperti itu. Dan itu hal yang lumrah terjadi. Nih, patofisiologinya dia terjadi karena kerusakan permanen dari unit fungsional ginjal. Apa unit fungsional ginjal tadi? Nefronnya. Kemudian penurunan faal ginjal menahun dan progresif, faal tidak fungsi ya, dan penumpukan produksi urin dari penumpukan produk akhir dari metabolisme yang harusnya dikeluarkan itu tidak keluar dan dia akan keliling di seluruh tubuh. Itulah kenapa terjadi sindrom azotemia. Nih, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, pembuluh darah arteri ini ya, cuman arteri saja itu sangat banyak sekali di ginjal. Karena apa? Di sana terjadi penyaringan. Dan di sini yang uniknya adalah urinnya yang keluar. Pemeriksaannya sih, pemeriksaan yang paling penting apa sih? Pemeriksaan paling penting itu adalah pemeriksaan ureum kreatinin. Karena kalau ureum kreatininnya itu meningkat, pasti ada masalah di ginjalnya. Kenapa? Yang bertugas untuk mengeluarkan ureum dan kreatinin itu adalah ginjal. Pada saat darah diperiksa dan ureum kreatininnya tinggi, berarti ginjalnya bermasalah. Itu intinya. Atau mungkin kita lihat saja ya, GFR. Nah nih, tes clearance creatinine. GFR pada umumnya menurun. Kemudian kimia darah ureum atau BUN itu meningkat.
Kemudian serum kreatinin juga meningkat, ya kreatinin itu meningkat pasti ya. Kemudian darah lengkap, Hb, trombosit, hematokrit, Fe dan ferritina biasanya dan dalokis meningkat. Dan ingat, orang ginjal atau GGK itu dia harus dipastikan Hb-nya cukup untuk melakukan cuci darah, dan juga trombositnya harus cukup. Karena apa? Orang yang cuci darah itu pada saat proses cuci darah itu ada yang namanya yang disuntikan ke dalam atau apa sih namanya, mesin HD-nya itu ada yang mananya itu ada obat yang namanya apa ya? Obat yang mencegah untuk terjadinya pembekuan darah. Bapak lupa lah namanya apa. Dan pada saat dia diberi obat terus menerus, pembekuan darahnya akan semakin lama akan semakin buruk, sehingga dia kalau misalnya trombositnya hanya misalnya berapa ya, misalnya 5.000, nah itu tidak boleh dilakukan cuci darah. Karena apa? Dia akan jadi pendarahan nanti, kalau dan tidak akan istilahnya darahnya malah tidak istilahnya apa ya, istilah pendarahan lah gitulah. Jadi itulah kenapa sebelum dilakukan hemodialisa itu harus dilakukan pemeriksaan darah rutin dulu. Ini analisa gas darah atau AGD. Kemudian hapusan darah, urin. Nah, urin ini untuk melihat apakah ada hematuri, proteinuri, albuminuri, dan bakteriuri. Jadi untuk melihat apakah di urinnya itu ada darah, ada protein dan lain-lain. Ini perusahaan radiologisnya, baca saja nanti, dibaca saja. Nah, neurologis seperti yang sampaikan tadi, jadi memang salah satu gejala atau permasalahan yang muncul pada pasien gagal ginjal kronis itu adalah neurologisnya, kayak ya ngigau tadi. Nah, ini juga harus dipahami. Stadium gagal ginjal itu ada 4. Yang pertama, penurunan cadangan ginjal, penurunan GFR itu turun tinggal 50% GFR-nya gitu. Kemudian stadium 2 GFR 20-35%, stadium 3 GFR tinggal 20%. Nah, stadium 4 atau SDR tadi, end stage renal disease, itu tinggal 5% dari normal. Jadi GFR-nya anggap aja gini, GFR tadi normalnya kan 1.500 mili ya per hari ya. Nah, itu tinggal 5%-nya. 5% dari 1.500 mili itu berapa? Nah, itu. Penata laksanaan ginjal itu apa ya? Kalau yang namanya sesuatu yang sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki. Nah, ginjal itu dia tidak bisa diperbaiki lagi. Caranya gimana? Ya kalau nggak transplantasi ginjal, ya gunakan ginjal di luar. Apa di luar itu? Ya mesin HD. Mesin HD itu apa? Berarti hemodialisis. Gimana caranya? Ya tiap hari, dia tiap minggu pasti 2 kali di HD. Untuk apa sih? Untuk menggantikan fungsi ginjal tadi. Gitu. Atau kalau tidak melaksanakan hemodialisis, dia juga melaksanakan apa? Dia dipasang namanya apa sih? Nah nih, CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Disease. Jadi dia ada selang dipasang di di peritonealnya, dan dia akan mengganti cairan secara mandiri di rumah. Dan biasanya hal-hal ini pelaksanaan CAPD ini dilakukan oleh orang-orang yang masih aktif di luar, tapi dia tidak ada waktu untuk kembali ke rumah sakit tiap 2 minggu sekali, 2 hari seminggu gitu. Jadi dia memasang CABD. Jadi dia punya ruangan khusus, nanti dia akan mengganti cairan, nanti selangnya ada sekitar peritoneal, kemudian dia akan mengganti cairan sendiri. Mahal pemasangan ini. Tapi kalau misalnya perawatan tidak steril juga, misalnya ruangan ini digunakan untuk mengganti cairan yang tidak bagus, dia juga akan terjadi infeksi juga nanti. Nah, ini adalah hemodialisis. Nah, tadi heparin namanya, lupa Pak nih. Heparin pump. Jadi nanti ada ada spet, suntikan, dia ditaruh di mesin itu, dan pada saat ini kan darah keluar ya. Ini darah dia keluar ke sini.
Di sini adanya blood pump. Blood pump ini dia untuk berputar untuk menarik darah dari tubuh. Kemudian dia di sini, nah sebelum masuk ke ini namanya dialiser ya. Dialiser itu untuk menyaring tubuh ya. Nah, di sini dia akan diberikan heparin dulu. Fungsinya apa sih? Fungsi heparin ini agar tidak terjadinya clotting atau pembekuan darah pada saat dia melalui dialiser. Nah, setelah itu dia akan masuk dialiser. Dialiser inilah ginjal dia gitu. Jadi dia di sini sebagai penyaring. Jadi nanti di sini akan dipisahkan mana yang akan masuk lagi ke dalam tubuh dan mana yang akan dikeluarkan dalam bentuk urin nanti kayak gitu. Nah, kemudian dia akan masuk lagi ke sini dan ini adalah namanya air trap. Air trap itu jebakan udara. Nah, intinya biar tidak terjadi embolus nanti. Nah, di sini nanti darah akan masuk lagi ke dalam tubuh melalui venanya gitu. Ini proses hemodialisis ini kayak gini. Kalau dilihat hanya sesimpel ini tidak. Ini semuanya ribet. Nah, ini mesinnya nih, mesin di HD-nya nih ya. Mesin HD-nya besar, tinggi gitu, dan dia proses dialisis tuh biasanya 4 jam sih ya. Dan dia wajib tiap minggu 2 kali, kalau enggak ya akan menumpuk lagi racun dalam tubuhnya. Karena apa? Ya ginjal udah nggak bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa orang ginjal itu harus wajib kudu dikurangi minumnya. Karena apa? Asupan cairan dalam tubuh itu dalam bentuk minum, makan ataupun infus ya. Nah, kalau misalnya orang terlalu banyak minum, ginjalnya juga sering bekerja. Tapi ingat, untuk yang sehat harus banyak minum. Karena apa? Untuk mengencerkan darah ya. Ya intinya biar cairannya banyak sehingga darah tadi tidak pekat, sehingga pada saat disaring itu ginjal tidak bekerja terlalu berat. Itulah kenapa ada banyak poster-poster yang menunjukkan untuk melihat sebagaimana sih kualitas urin kita. Kalau misalnya dia terlalu pekat berarti kita kurang minum dan lain-lain. Itu memang benar. Jadi kita bisa lihat dari urin kita. Kalau urin kita warnanya pekat, itu berarti kita kurang minum. Nah, yang paling bagus itu adalah dia warnanya agak putih ke kuning-kuningan, itu yang paling bagus. Nah, ini askepnya nanti dibaca sendiri. Jadi intinya gini ya. Intinya pada saat asuhan keperawatan itu kita harus melihat pasien secara komprehensif. Karena apa? Gagal ginjal kronis merupakan penyakit yang penanganannya nggak sebentar, dia lama sekali. Sehingga untuk mengetahui atau untuk mencari mana yang bermasalah dari pasien, itu kita harus komprehensif dan kita harus jeli mana sih yang paling dibutuhkan. Kenapa? Banyak masalah yang akan kita temui. Yang paling pertama nanti yang paling kita sering temui itu nih, kelebihan volume cairan. Pasti itu ada gitu. Caranya gimana sih? Kaji status intervensinya apa? Kaji status, batasi cairan masuk, catat intake output. Nanti kalian sudah belajar belum mencatat IWL, insensible water loss. Nah, itu harus dicatat juga. Jadi pasien itu harus dihitung masuknya berapa mili, keluarnya berapa mili. Kalau misalnya masuk seliter, keluar cuma 500, berarti 500-nya lagi kemana? Ada di tubuh dan itu akan menjadi racun. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh karena dia malas makan. Jadi orang ginjal itu istilahnya sudah kehilangan rasa di mulutnya. Jadi mau dikasih apa juga dia akan tawar nanti rasanya gitu. Itulah kenapa dia kurang nutrisi nanti. Kurang pengetahuan. Nah, perawatan di rumah, ingat, orang ginjal yang paling penting itu adalah dia harus mengurangi minum, kemudian harus kurangi konsumsi. Nah, untuk yang bagi kita yang masih sehat, minuman bersoda itu juga harus kita kurangi dari sekarang. Karena apa? Itu juga memberatkan kerja ginjal. Kemudian kita yang sering mengkonsumsi vitamin-vitamin yang tidak kita perlukan benar, misalnya vitamin C yang terlalu banyak dan lain-lain, itu sebaiknya kita kurangi saja. Karena apa? Itu akan memperberat kerja ginjal. Kita mungkin saat ini kita ngerasa anak, kemudian kita kencing biasa aja, tapi kita nggak tahu ginjal kita tuh sudah rusak atau belum, sedang menuju ke arah GGK atau enggak. Karena apa? GGK tadi tidak akan kita rasakan sebelum fungsinya tinggal 25%.
Jadi kalau misalnya kita sayang dengan ginjal kita, mulai sekarang banyak minum. Ingat, indikator setiap manusia, setiap individu itu beda-beda. Kalau bapak itu 2 liter itu masih wajar, karena apa? Istilahnya ya tahu sendiri ya. Kemudian eh, apa namanya, yang biasanya orang katakan misalnya 8 gelas per hari itu nggak saklek ya, itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kemudian kalau kita misalnya kencing gitu, ternyata urin kita pekat, kita kurang minum, itu intinya. Nah, mungkin cukup sekian, sudah 30 menit juga. Jangan lupa rangkumannya nanti difoto, kemudian dijadikan bentuk PDF, dan nanti akan Bapak instruksikan lagi mau dikirim kemana rangkumannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sehat pada masa wabah corona ini. Semuanya tetap stay at home. Istilahnya jangan menantang lah ya. Eh, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang jelas kita selalu berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.